In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Sahabat yang terkasih, renungan hari ini tidak saya dasarkan pada teks tertentu, tetapi pada peristiwa iman, yaitu hari raya kenaikan Yesus Kristus ke surga bagi umat Kristiani. Dan hari ini juga kita bersama saudara-saudara umat Islam bersukacita pada hari raya Idul Fitri. Mari kita renungkan peristiwa itu. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, biasanya lagu itu dikumandangkan sebagai salah satu iringan dalam hari raya kenaikan Yesus Kristus ke surga. Syairnya terinspirasi dari kitab Mazmur bab 46. Setiap lagu itu dinyanyikan, sejujurnya hati saya itu sangat terharu biru. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Indah, baik kalimat-kalimatnya maupun melodinya. Sahabatku yang terkasih dimanapun berada, hari ini dunia bergema dengan sorak-sorai, dengan puji-pujian dahsyat. Saya mengalami, seingat saya dalam perjalanan kesadaran hidup saya sebagai imam, 25 tahun melayani sebagai imam, ini kesadaran saya yang paling nyata ketika dunia hari ini diiringi sorak-sorai dalam dua perspektif agama. Yang pertama, kita umat Kristiani merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kenaikan Yesus ke surga, kalau menggunakan gambaran dari kitab Mazmur tadi, diiringi dengan sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Itu perspektif yang pertama. Kemudian dalam perspektif yang kedua, hari ini juga kita bersama dengan umat yang beragama Islam bersukacita. Karena apa? Karena saudari-saudara kita umat Islam merayakan Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Dan biasanya pada malam Lebaran, umat Islam mengumandangkan puji-pujian sebagai malam takbir
takbir, menyambut Lebaran dengan melantunkan takbir, yang setiap malam Lebaran, malam Idul Fitri itu menjadi begitu menggema di negeri ini, di Indonesia. Maka renungan harian ini juga terdengar, ya, ada takbir yang dikumandangkan, kumandang takbir yang dikumandangkan di sekitar pasturan ini. Pasti juga di tempat sahabat peradaban kasih yang terkasih dimanapun berada, malam menjelang Hari Raya Idul Fitri terdengar kumandang takbir itu. Ini baru pertama kali saya mempersiapkan renungan harian diiringi dengan kumandang takbir dalam sejarah hidup saya. Kumandang takbir ini membantu saya ketika saya membaca dan merenungkan dan mengkontemplasikan peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Kalau dikatakan dalam kitab Mazmur yang tadi sudah saya nyanyikan, Allah naik diiringi dengan sorak-sorai dan bunyi sangkakala, itu menggambarkan suasana sukacita, kegembiraan. Sorak-sorai, sangkakala adalah sukacita, adalah lambang sukacita. Sorak-sorai dan sangkakala itu representasi dari sukacita dan kegembiraan. Maka sebetulnya dunia kita hari ini meskipun sedang dirundung pandemi yang tak kunjung selesai, pada hari raya kenaikan Yesus Kristus ke surga dan bersamaan dengan itu umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri, sukacita bergema di tengah duka cita. Pandemi mendatangkan duka cita tentu saja, tetapi duka cita itu sirna dengan sorak-sorai dan bunyi sangkakala yang mengiringi Yesus Kristus yang naik ke surga, dan kumandang takbir yang digemakan oleh saudari-saudara kita umat Islam yang merayakan kemenangan sesudah 1 bulan mereka beribadah puasa di bulan Ramadan. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, hari ini kita bersukacita, sukacita kita menjadi sempurna dalam peristiwa iman Kristiani ketika Yesus Kristus naik ke surga dan kita kenangkan kenaikannya ke surga. Yesus naik ke surga kembali kepada Bapa yang murah hati. Yesus sebagai Putra Allah yang Maha Tinggi telah turun ke bumi, bukan hanya turun ke bumi, tetapi bahkan dimakamkan tempat paling rendah. Untuk apa? Untuk menyatakan kasih dan bela rasanya kepada saya dan kepada sahabatku yang terkasih dimanapun berada. Yesus yang telah turun itu berasal dari Bapa. Maka Yesus sebagai Putra Allah yang Maha Tinggi kembali kepada Bapa, naik ke surga. Itu yang kita kenang pada hari raya kenaikan Yesus Kristus ke surga. Diiringi dengan sorak-sorai dan bunyi sangkakala, sukacita bergema, surga dan bumi bergema dengan sukacita mengiringi Yesus Kristus yang naik ke surga. Sahabatku yang terkasih, khususnya sebagai umat Katolik, kita diajak untuk bersyukur atas hari raya ini, atas penyelenggaraan Tuhan hari raya kenaikan Yesus Kristus ke surga tahun ini bersamaan dengan hari raya Idul Fitri. Kalau hari ini hari raya kenaikan Yesus Kristus bersamaan dengan hari raya Lebaran, hari raya Idul Fitri, mungkin baik kita berbagi sukacita.
terutama sebagai umat Katolik, bolehlah berinisiatif dan baiklah berinisiatif memberi selamat kepada saudari-saudara kita sebagai tanda persaudaraan, bahwa mereka mengucapkan selamat Hari Raya Kenaikan Yesus, syukur pada Allah. Kalaupun tidak juga tidak masalah. Di belakang background saya ini ada foto saya, salah satu dari sekian kali perjumpaan dengan Habib Lutfi bin Ali bin Yahya di Pekalongan. Dimanapun kami berjumpa, suasananya selalu seperti itu. Kami berpelukan dan pelukan erat sebagai sahabat, beliau sebagai Habib. Bukan hanya pelukan erat, tetapi kami juga saling mencium pipi kiri, pipi kanan kami. Cium yang tulus, yang ikhlas, persahabatan. Maka saya bayangkan beliau mengatakan, andaikan saat ini tidak pandemi, lalu kami berjumpa dalam pelukan itu di Hari Raya Idul Fitri yang bersamaan dengan Hari Raya Kenaikan Tuhan, saya akan mengatakan, Habib, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan beliau akan membalas, Romo, selamat Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus Isa Al-Masih ke surga. Kita semua bersuka cita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, peristiwa ini menjadi penyelenggaraan Tuhan yang bagi saya memberi inspirasi. Mari kita bangun kerukunan dan bukan perpecahan. Kita bangun persaudaraan dan bukan perseteruan. Kita bangun keakraban dan bukan permusuhan. Semoga Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus ke surga yang bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri ini memberi inspirasi pada umat Kristiani untuk berani membangun semangat persaudaraan, sebagaimana juga sudah diwujudkan dan diperjuangkan oleh Yesus yang mengasihi semua tanpa diskriminasi. Selamat merayakan Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus ke surga bagi umat Kristiani, dan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah kepada saudari-saudaraku umat Islam. Kita rukun bersatu bersaudara, sama-sama mengacu pada iman Bapak Abraham yang taat kepada Allah Sang Pencipta, Allah yang Maha Besar, Allah Bapa semua orang. Tetap semangat, tetap bahagia. Ibu Maria merestui kita dengan doa-doanya. Bapak Yosef juga selalu melindungi kita dengan doa-doanya. Sahabatku yang terkasih, dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, panjenengan dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.